Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan bahas TWS earphone yang nggak murah, tapi nggak mahal kalau ngeliat apa yang didapat. Ini nih, Airboom Dome dari Viata. Ya, dijual dengan harga 600 ribuan. Kamu bisa cek ya di deskripsi video. Di situ ada linknya untuk cek harga terupdate dari Airboom Dome ini. Desain dari charging case-nya ini tuh berasa cakep sob, rounded square kecil kayak gini, terus dikasih finishing doff kayak lapisan karet gitu, jadi nggak dekil karena minyak bercak sidik jari, dan feel-nya tuh berasa solid, nggak kopong, beneran berasa kayak TWS mahal. Cuma ya karena sablon tulisan Airboom Dome-nya ini jadi kelihatan kayak barang murah, tapi asli feel-nya ini berasa premium sob. Terus di pinggiran sini ada mini strap dari bahan karet yang bikin TWS ini bisa dijadiin kalung atau gantungan. Di bagian belakangnya juga ada port USB-C buat pengisian daya. Dan yang bikin keren tuh ini. Pas dibuka gini langsung nyala LED indikator baterainya dalam bentuk angka, bukan lagi lampu-lampu biasa aja. Dan ini pas tadi kondisi mati nggak kelihatan sama sekali kan, kalau ternyata ini bagian depannya ada LED indikator baterai kayak gini. Terus juga pas dibuka gini, keren ya, ada penerangan LED warna cyan, biru muda gitu. Asli keren. Dan ngomong-ngomong tentu aja, tutupnya ini udah magnetik dengan daya magnet yang kuat banget sob. Nggak khawatir kebuka sendiri kalau ditaruh di dalam tas atau di dalam saku. Kecuali kalau TWS-nya ini jatuh atau dibanting ya. Dan by the way sob, charging case-nya itu tuh bisa dicas nggak cuma lewat kabel, tapi ini juga udah wireless charging. Dan kecepatan wireless chargingnya sama pakai kabelnya itu nggak beda jauh sob, mirip-mirip. Jadi kalau kamu punya charging pad wireless kayak gini, bakalan lebih nyaman ya ngecasnya, nggak perlu colok-colok. Oke, kita bahas earbuds-nya sekarang. Ini menarik sih, desainnya tuh unik. Baik yang kiri ataupun yang kanan ini susah banget dibedainnya. Yang kanan bisa dipakai buat kuping kiri dan yang kiri juga bisa dipakai buat kuping kanan. Ditaruh di charging case-nya juga bisa tukeran tempat sob. Untuk bedain yang kiri atau kanan ini kita bisa lihat tanda huruf L atau R di bagian belakangnya ini. Oh iya, di harga segini sayangnya nih earbuds-nya ini masih sistem tekan ya, belum sistem sentuh. Ya tapi mendingan sistem tekan kayak gini sih daripada sistem sentuh tapi nggak responsif. Sistem tekan gini tuh lebih enak. Terus dia juga sama sekali sob, nggak ada yang namanya LED indikator di earbuds-nya ini. Dan daya tahan baterainya juga wow sih kalau menurut saya. Sekali pengisian aja masing-masing earbuds-nya itu tuh bisa bertahan hingga 8 jam. Ya kalau disetel dalam volume yang nggak maksimal ya, sekitar 65-70%, bisa 8 jam dengerin musik sob. Dan kalau volumenya disetel di 65-70% aja juga udah mantep, dak-duk jedak-jeduk sih. Oke, sekalian kita bahas bagian suaranya ya. Airboom Dome ini tuh punya karakter suara tuh yang jedak-jeduk jeder. Pokoknya bassnya tuh mantep, nonjok banget sob. Pol banget lah bassnya. Sementara untuk karakter vokal juga udah cukup berasa powerful. Tapi yang saya rasain ya, bagian treble-nya tuh agak berasa kurang. Overall ya, untuk kualitas suaranya udah enak sob. Voice clarity-nya cukup jernih. Cocok lah untuk harga 600 ribuan. Cuma ya gitu, karena sistem kendalinya masih cetak-cetek, masih tekan-tekan, belum ditap, jadi berasa kurang nyaman aja pada saat kita cetak-cetek gitu ya. Jadi berasa kedengaran kan klak-klik gitu. Tapi untungnya karena desainnya pendek kayak gini, jadi kita bisa nyubit-nyubit kayak gini. Bisa ditekan begini sob. Jadi nggak perlu tekan-tekan, nggak bikin sakit kuping pada saat kita melakukan navigasi pakai push buttonnya ini. Dan proses kendalinya juga udah cukup lengkap sob. Tekan sekali aja mau di kanan atau kiri untuk play atau pause lagu. Terus tekan 2 kali untuk pindah lagu. Ke kanan untuk lagu berikutnya, kalau ke kiri untuk lagu sebelumnya. Dan tekan 3 kali kalau mau ngobrol sama Google Assistant. Atau ngobrol sama Siri kalau kamu pakai iPhone. Dan tekan sambil tahan 3 detik untuk naikin volume kalau yang kanan. Dan untuk nurunin volume kalau yang kiri. Terus kalau seandainya di masa depan pairingnya bermasalah, untuk reset ulangnya gampang kok. Kita cukup tekan dan tahan keduanya berbarengan. Langsung reset ulang. Oh iya, kapasitas baterai masing-masing earbuds-nya ini 50 mAh dan charging case-nya ini 580 mAh. Jadi charging case-nya ini bisa ngisi ulang sepasang earbuds-nya ini sekitar 4 kali sob. Overall di harga 600 ribu ini udah cukup mantap sih sob. Build quality-nya tuh cakep dan suaranya juga lumayan mantap. Ya walaupun kalau buat main game delay-nya berasa banget. Nggak disaranin lah kalau buat main game. Tapi kalau buat nonton video, buat nonton drama Korea, ini enak banget karena daya tahan baterainya juga lama. Cukup nyaman lah kalau buat ngabisin film drama Korea sampai season terakhir. Ya paling ganti-gantian aja ya. Kiri dulu atau kanan dulu biar jadi masing-masing pada saat lagi dipakai satunya dicas gitu. Karena ini masing-masing bisa dipakai sebelah doang kayak gini sob. Dan pairingnya juga cepat. Udah gitu aja. Pokoknya untuk Airboom Dome ini untuk harga 600 ribuan nih udah lumayan mantep. Udah worth it lah buat dibeli. Dan Bang Tento pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kanan apa kiri nih? Ini kan kiri.
Sama mirip sih kiri kanan.